Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 dan 42. Saya membacakan kepada kita semua. Sini mulai dari judul perikopnya, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, di sini kita melihat seluruh umat-umat Tuhan yang ada di gereja muda-muda. Mereka mempunyai cara hidup tersendiri. Dalam cara hidup mereka ini patut kita teladani, mana mereka bertekun selalu dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun walaupun pada saat itu kalau ada seseorang yang mau mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, tantangannya begitu parah karena mereka harus menghadapi orang-orang Farisi ahli Taurat yang membenci orang-orang Kristen. Mereka juga harus menghadapi tentara-tentara Romawi karena bangsa Israel di zaman itu dijajah oleh kerajaan Romawi. Jadi kalau ada seorang manusia yang mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus, menjadi orang Kristen, itu dia juga harus siap untuk menderita. Di dalam penderitaannya itu, saudaraku, penderitaannya bukan hanya tidak makan atau tidak minum. Penderitaan yang mereka alami zaman itu bukan hanya ketika ada yang menjelek-jelek atau mengata-ngatai, tapi penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan di gereja mula-mula. Mereka harus mengalami aniaya. Bahkan saudaraku, ada murid-murid di zaman itu harus mati oleh karena Kristus. Contohnya ada Stefanus yang mati dilempari oleh batu karena ada yang menganiaya. Zaman itu ada yang namanya Saulus, sudah mempunyai hak kuasa untuk memburu orang-orang Kristen, sehingga siapapun orang-orang yang mau masuk Kristen harus dianiaya dan bahkan dia punya kuasa untuk membunuh. Begitulah parahnya saudara terkasih, tantangan-tantangan yang dialami oleh murid-murid Tuhan di gereja mula-mula. Berani mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen, artinya mereka harus siap mati. Taruhannya adalah nyawa mereka. Tapi bagaimanakah sikap mereka di dalam menyingkapi semuanya itu? Kita lihat di sini ayat 42. Walaupun banyak tantangan yang mereka hadapi, tapi mereka tetap bertekun, saudara. Mereka tetap bertekun di dalam Tuhan. Mereka tetap bertekun dalam beribadah. Mereka tetap bertekun di dalam doa. Mereka tidak menyerah dalam pengikutan mereka akan Tuhan, walaupun ada tantangan, walaupun ada cobaan. Demikian juga zaman sekarang ini, saudara. Di dalam kita mengikut Tuhan, Tuhan katakan, jikalau engkau mengikut aku, engkau harus memikul salib. Engkau harus menyangkal dirimu dan memikul salib. Di dalam kita ikut Tuhan, Tuhan tidak katakan bahwasanya jalan selalu mulus, tetapi ada selalu gelombang-gelombang, ada selalu tantangan-tantangan, ada selalu jalan yang berlobang-berlobang yang harus kita hadapi, saudara. Tapi apa kata Tuhan? Kita harus tetap bertekun di dalamnya. Kita harus tekun di dalam ikut Tuhan, walaupun ada tantangan, walaupun ada cobaan. Kita harus bertekun. Saudaraku, di dalam kita ikut Tuhan, percayalah pasti ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun ada tantangan yang kita hadapi, tapi percayalah Tuhan Yesus pasti menyertai kita melalui kuasa Roh Kudus. Dia tidak akan biarkan kita di dalam kita ikut Tuhan sengsara sendirian, menghadapi persoalan masalah sendirian. Tuhan Yesus pasti menolong, pasti memberikan jalan keluar, pasti memberikan kekuatan dan kemampuan di dalam kita ikut Tuhan, saudaraku. Saudara terkasih, kehidupan ini, saudaraku, seperti kapal di tengah lautan. Tidak bisa luput dari menghadapi ombak, gelombang, ombak laut, saudara. Saudara terkasih, kita ada di dalam kapal itu. Saudara terkasih, kalau kita ada di dalam kapal itu dan ketika kapal itu menghadapi ombak, saya mau berkata kepada Bapak Ibu sekalian, jangan engkau tinggalkan kapal itu, jangan engkau lompat dari kapal itu, karena kalau keluar engkau dari kapal itu, keadaan bukan makin baik,
tapi keadaan justru makin buruk. Engkau harus tetap tinggal dalam kapal itu, karena kapal itu akan menghadapi ombak itu, dan engkau akan bersama dengan kapal itu, selamat di dalam kapal itu. Demikian juga kita dalam hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Kalau engkau menghadapi masalah, kalau engkau menghadapi persoalan, saya mau katakan kepadamu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Bertekun terus ikut Tuhan, setia terus ikut Tuhan, pasti hidupmu selamat. Tetapi kalau engkau menghadapi masalah, engkau menghadapi persoalan, lalu engkau keluar dari jalan Tuhan, engkau tinggalkan Tuhan, maka mau saya mau katakan kepada saudara, keadaan bukan makin baik, tapi keadaan bukan makin buruk. Tapi kalau engkau terus bertekun dalam, walaupun engkau menghadapi masalah, engkau terus setia dalam Tuhan walaupun ada masalah, engkau bertekun terus di dalamnya, Tuhan Yesus pasti menolong engkau. Engkau pasti aman di dalam naungan Tuhan. Haleluya. Maka itu saudaraku, mari bertekunlah di dalam Tuhan. Bertekun terus di dalam Tuhan. Kita lihat saudara terkasih, bagaimana kalau kita bertekun. Tapi lihat dulu ayatnya di dalam kitab Yohanes 16 yang pertama. Judul perikopnya di sini bertekun. Ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Saudaraku yang terkasih, dalam kitab Yohanes ini Yesus jelas berkata, bertekun. Semuanya dikatakan Tuhan kepada kita. Apa yang dikatakan? Supaya ketika ada tantangan, ada aniaya, kita jangan kecewa dan menolak Yesus. Ketika kita dikucilkan, ketika orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita, ketika saudara-saudara kita meninggalkan kita, membenci kita, ketika umat-umat Tuhan meninggalkan kita dan membenci kita, saudara terkasih, ingatlah apa yang dikatakan Tuhan. Jangan kamu kecewa dan menolak Tuhan. Ketika engkau dibenci saudara-saudaramu satu ini, ketika engkau dibenci saudara-saudara kandungmu, ketika engkau dibenci orang-orang dekatmu, ketika engkau mengalami masalah dan percobaan, ingatlah bahwasanya engkau jangan sampai kecewa dan menolak Tuhan. Ketika engkau mengalami cobaan, engkau merasa tidak dihargakan, engkau merasa tidak dihormati, itu hanya ujian bagimu supaya memurnikan imanmu. Ingatlah saudaraku, jangan kamu kecewa, jangan kamu sampai menolak Tuhan, jangan kamu sampai meninggalkan Tuhan. Tetapi tetaplah bertekun di dalam Tuhan, tetaplah kau setia di dalam Tuhan, maka Tuhan pasti menolongmu. Tuhan tidak hanya suruh kita bertekun kalau ada keadaan baik-baik saja. Kalau keadaan baik-baik saja saudaraku, kita bertekun, siapapun bisa. Dan Tuhan tidak katakan itu. Tuhan mau katakan kepada kita, kita jangan kecewa dan menolak Tuhan ketika engkau punya masalah, ketika engkau punya persoalan, ketika engkau dihina, ketika engkau diremehkan, ketika engkau tidak dihormati, ketika engkau direndahkan. Di saat-saat itu saudaraku, saya mau katakan, tetap bertekun kepada Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati. Di saat-saat itu tetap semangat ikut Tuhan, semangat melayani Tuhan. Kalau kau ditetapkan untuk melayani Tuhan, mari tetap berpegang teguh di dalam melayani Tuhan. Jangan goyah. Sekali kau melayani Tuhan, walaupun apa tantangan yang kau hadapi, mari tetap tekun dalam Tuhan, bertekun dalam melayani Tuhan. Hadapi gelombang, hadapi badai, tetap tekun di dalam Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Dan inilah upah kepada kita kalau kita bertekun di dalam Tuhan, saudaraku. Kita baca saudara terkasih dalam Ibrani 10 ayat 38. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Kalau kita bertekun di dalam pengikutan kita akan Tuhan, maka apa yang dijanjikan Tuhan itu akan kita peroleh. Kalau kita bertekun di dalam Tuhan, walaupun ada masalah persoalan, tetap bertekun, maka Tuhan memberikan apa yang sudah Dia janjikan kepada kita. Amin. Kalau kita tetap bertekun di dalam Tuhan, maka kita akan memperoleh
apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berjanji dia akan mengangkat engkau jadi kepala bukan jadi ekor, maka itu akan diberikan, digenapkannya padamu. Ketika engkau terus bertekun, ketika engkau terus setia di dalam pengikutanmu akan Tuhan, ketika ada masalah kau tidak memandang masalah itu, tetapi engkau tetap memandang Tuhan. Ketika engkau melihat penyakit, ketika engkau mengalami sakit, tapi engkau tidak melihat sakit itu, tapi engkau tetap memandang Tuhan, engkau tetap bertekun di dalam Tuhan, maka Tuhan memberikan apa yang sudah Dia janjikan kepada kita, saudaraku. Haleluya. Maka Bapak Ibu Saudara Tuhan yang terkasih, pada saat ini kalau engkau punya masalah persoalan, jangan lihat masalahmu, jangan lihat persoalanmu, tetap bertekun di dalam Tuhan. Nantikan Tuhan, harapkan sesuatu terjadi dalam Tuhan, maka itu akan jadi padamu. Engkau terus bertekun kepada Tuhan, maka apa yang dijanjikan Tuhan padamu akan diberikannya padamu. Saudaraku, kalau ada engkau yang sakit pada saat ini, saya mau katakan kepadamu, jangan engkau terlalu pandang penyakitmu, tapi pandanglah Yesus yang bisa menyembuhkanmu, yang bisa memulihkanmu. Pandanglah Tuhan dan katakan engkau terus bertekun di dalam Tuhan, engkau terus setia di dalam Tuhan, maka Tuhan berkata, oleh tidur-tidurnya kamu sembuh, oleh tidur-tidurnya kamu sembuh, oleh tidur-tidurnya kamu sembuh. Kalau ada engkau punya masalah keluarga, mungkin keluargamu berantakan, mungkin suamimu meninggalkanmu, atau ada istri meninggalkan suaminya sehingga keluarga itu berantakan. Hari ini kau lihat Tuhan, jangan lihat masalahmu, dan kau katakan engkau mau mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Yesus bisa menolongmu, Yesus bisa memulihkanmu, karena itulah jalan satu-satunya di mana kau bisa memperoleh jalan keluar. Dan bertekunlah di dalam Tuhan, maka apa yang dijanjikan Tuhan akan berjanji memberikan damai sejahtera padamu, maka itu akan engkau peroleh. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, mudah-mudi yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya mau katakan kepadamu, kalau engkau punya masalah mudah-mudi, mungkin engkau ditinggal pacarmu, jangan pandang pacarmu, tapi pandanglah Tuhan. Lihatlah Tuhan dan setialah terus ikut Tuhan. Tuhan Yesus pasti aturkan jodoh yang terbaik bagimu, jodoh yang terbaik, jodoh yang sepadan. Itu yang dijanjikan Tuhan, yang akan diberikannya padamu. Jangan pernah kau kecewa, jangan pernah kau tinggalkan Tuhan. Kalau kau mengalami suatu masalah dan persoalan, ingatlah firman Tuhan ini, tetap bertekun di dalam Tuhan. Haleluya. Bertekunlah di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang sudah dijanjikan kepadamu. Engkau akan memperoleh apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Saudara terkasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa buat seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada, dan juga buat umat-umat Tuhan yang ada di saat di tempat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan firman bahwasanya kami harus tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan kami gampang meninggalkan Tuhan ketika ada masalah dan pencobaan, tetapi justru kami terus bertekun di dalam Tuhan. Karena lewat kami bertekun di dalam Tuhan, maka kami boleh memperoleh apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kami. Hamba-Mu berdoa buat seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan, dimanapun berada, yang ada di tempat ini juga. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada mereka punya persoalan ekonomi, Tuhan Yesus menolong. Biarlah Tuhan menjadi Jehovah Jireh. Ajar mereka terus mengandalkan Tuhan, maka Tuhan Yesus akan memberkati. Kalau ada di antara umat-umat pada saat ini ya Tuhan, punya problem kekeluargaan, rumah tangga mereka berantakan, hamba berdoa pada saat ini, biarlah Bapa dipulihkan keluarganya. Suami mengasihi istri, istri hormat pada suami, orang tua mengasihi anak-anak mereka, anak-anak mereka hormat pada orang tua mereka. Seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, hidup mereka dipulihkan Tuhan, keluarga mereka dipulihkan Tuhan, keluarga yang bahagia, keluarga yang damai sejahtera, biarlah menjadi milik umat-Mu semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada umat-Mu yang tawar hati, kecewa karena mungkin kurang dihormati atau kurang dihargai, hamba-Mu berdoa pada saat ini Tuhan, Tuhan Yesus telah memulihkan hatinya. Biarlah dia terus bertekun di dalam-Mu,
sehingga apa yang sudah Tuhan janjikan dia boleh memperolehnya Tuhan. Itulah doa hamba pada saat ini Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mematahkan segala sakit penyakit. Kami tolak segala kuasa-kuasa kegelapan, tipu-tipu daya iblis kami hancurkan dalam nama Yesus. Sakit penyakit yang ada di tengah-tengah umat-umat Tuhan pada saat ini, yang ada umat Tuhan sakit pada saat ini, kalau ada sakit penyakit kami patahkan dalam nama Yesus. Roh-roh yang membuat keluarga berantakan kami hancurkan dalam nama Yesus. Roh-roh yang membuat miskin, membuat ekonomi lemah, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah hanya kuasa-Mu ya Tuhan yang terus berkarya buat seluruh umat-Mu. Firman-Mu lah yang terus menjamah mereka. Diberkatilah mereka dimanapun. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus